Baik, selamat siang rekan-rekan wartawan sekalian. Selamat siang. Hari ini kami selaku kuasa hukum mendampingi klien kami namanya Bapak Elson Kondo terkait dengan perkara PHI oleh PT ISS Jakarta. Bisa dijelaskan oleh klien kami dan rekan saya Ibu Marta selaku kuasa hukum juga, nanti bisa dijelaskan lebih mendalam lagi. Saya bekerja di PT ISS dan bekerja sama dengan Unilever Kupang. Jadi selama itu saya bekerja di Depok Kupang yang direkrut oleh PT ISS dari tahun per tanggal 1 2014. Nah, perjalanan waktu mulai tahun kemarin 2024 itu PT Unilever mengadakan efisiensi untuk gabungkan ke Bali. Nah, dengan penggabungan di Bali, sehingga sebelum kantor ditutup itu PT Unilever Indonesia masih kasih kita kelonggaran waktu untuk sampai di bulan Juli, Mei, Juni, Juli, sehingga kami masih bisa mendapatkan hal sebenarnya beritanya itu kita sudah dapatkan di per Januari, sehingga antara pihak ISS dengan Unilever mereka sudah berbicara tentang masalah hak-hak kami, yaitu hak saya itu dikirim lewat via WA dengan di bulan Maret itu jumlahnya 30, berapa sekian ya ini hasil daripada WA daripada Pak Wawan dari Jakarta. Nah, perjalanan waktu di bulan April itu di bulan Mei itu saya dikejar dengan surat panggilan, yaitu panggilan pertama dan panggilan kedua. Sementara panggilan pertama itu dikasih surat sekalian 2 surat sekaligus, yaitu pembuatan suratnya di tanggal 19, terus saya terima suratnya tanggal 20, terus 21 Mei saya harus ke Bali dengan 2 surat sekaligus. Nah, pertanyaan saya, surat pertama ini saya dapatkan akomodasinya dari mana sehingga saya ini harus ke sana. Nah, terus yang kedua, saya dapat lagi surat panggilan yaitu di tanggal 22 dan harus menghadap ke Bali Surat kedua tanggal 21 pembuatan suratnya, tanggal 20 saya terima dan tanggal 22 saya harus ke Bali. Dan surat pemutusan kerja itu tanggal 22, tidak ada lagi tanggal jadi sekalian juga saya dapatkan 2 surat sekaligus. Jadi sekarang kenapa saya dikejar dengan surat ini seolah macam saya lebih ganas daripada teroris. Padahal ini hanya trik dari PT ISS supaya membuat hak-hak saya dianggap bahwa saya mangkir daripada panggilan. Jadi saya minta supaya pihak badan hukum bagaimana untuk membantu saya untuk menindaklanjuti. Soalnya saya tidak tahu bagaimana caranya ini, karena mereka ini ketika saya tanya hanya tak putar di tempat. Maka untuk itu saya minta dengan sangat supaya bagi yang untuk bisa mencampur tangan supaya saya bisa dapatkan saya punya hak. Merasa bahwa surat panggilan itu tidak ada jeda waktu, sehingga jarak antara Kupang dengan Bali itu cukup jauh. Apalagi kalau terima suratnya bersamaan, terus ya kemungkinan juga kejanggalan, kekurangan transportasi karena harus pesawat, ya jeda waktu itu tidak memungkinkan untuk klien kami ke Bali. Akomodasi untuk beliau ini hadir ke kantor Bali ya? Ya, kantor Bali. Kalau kop suratnya itu dari Bintaro, ya. Tapi Bintaro Jakarta tujuannya untuk di Bali. Jadi saya juga agak bingung karena saya selama ini tidak pernah tahu
kantornya di Bali di mana, ditaruh di mana, karena selama saya bekerja, saya di training di Kupang dan saya bekerjanya di Kupang. Jadi ketika pemutusan kerja itu baru saya diarahkan ke sana. Hak-hak pesangonnya ini tidak dibayarkan oleh PT ISS dengan alasan yang menurut kami tidak masuk logika hukum lah, karena dia dianggap mangkir, lalu hak pesangonnya itu tidak mau dibayarkan oleh PT ISS. Wartawan, silakan, ada yang mau bertanya silakan. Terima kasih. Baik, selamat siang Bapak Elson. Mungkin dapat dijelaskan berapa lama Bapak bekerja dan alasan apa Bapak di PHK oleh pihak ISS? Ya. Jadi saya bekerja itu kurang lebih 10 tahun lebih di PT, di perusahaan Unilever lewat vendor ISS, dan sehingga kemarin 2024 ini kantor Unilever tutup kan adanya efisiensi, bukan karena bangkrut. Jadi kita di seluruh Indonesia ada 40 driver khusus untuk Depok. Jadi yang kemarin ada efisiensi itu hanya 5 Depok, tapi yang lain itu masih bergabung semua. Jadi Kupang ini tidak ada yang membackup saya, sehingga dari PT ISS ini mangkali menganggap saya tidak bisa berupaya dengan upaya hukum, sehingga mereka juga tidak tahu untuk entah mau menipu saya punya hak atau menggelapkan, saya tidak tahu. Makanya saya meminta bantuan hukum. Merupakan karyawan dari PT ISS yang dimana ditempatkan untuk bekerja membantu PT Unilever Depok Kupang ya. Ya, seperti itu. Jadi beliau ini merupakan karyawan dari PT ISS gitu. Ya, mungkin silakan teman-teman mau melanjutkan pertanyaan. Baik, terima kasih. Pertanyaan yang kedua ini untuk kuasa hukum. Menurut kuasa hukum, apakah PHK terhadap Bapak Elson ini sesuai dengan prosedur atau tidak? Baik, kalau bagi kami kuasa hukum, kami merasa bahwa PHK ini tidak sesuai dengan prosedur. Yang pertama, terkait dengan surat panggilan. Surat panggilan pertama, kedua, tidak ada jeda waktu untuk klien kami ini bisa menyampaikan atau klarifikasi kendala apa sampai dia tidak ke Bali, klien kami tidak ke Bali. Karena panggilan itu klien kami ini harus ke Bali, tapi tidak ada jeda waktu dan tidak ada kesempatan untuk klien kami menjelaskan. Lalu yang berikut, sebenarnya kenapa saya bilang tidak sesuai dengan prosedur. Ada lagi kejanggalan yang mana pesangon. Pesangon itu kita melihat bahwa klien kami ini bekerja kontraknya dengan Bali, berarti perhitungan upah minimumnya, upah kerjanya itu sesuai dengan UMP Bali. Nah, kalau gaji upahnya ini tahun 2013 sejak bekerja itu harusnya sesuai dengan UMP Bali. Nah, UMP ini dia berubah-ubah. Setiap tahunnya dia itu berubah. UMP ini berubah. Nah, kita merasa janggalnya karena yang dihitung oleh perusahaan ISS ini yang dihitung-hitungan, klien kami hanya mendapat pesangon itu 30 juta. Bagi kami itu janggal karena jangka waktu kerjanya itu 10 tahun. Dan kita melihat dari standar UMR Bali masih ada sisa gaji. Nah, sisa gaji itu menurut kami tidak dihitung dalam hitung-hitungan dari perusahaan itu.
ketika dihitung semua standar UMR Bali keseluruhan sejak tahun dia bekerja, klien kami bekerja sejak tahun 2013 sampai 2024, sisa gajinya itu besar masih ada. Ada beberapa yang kami ambil itu tahun 2021 itu UMP Bali itu sudah 2.494.000. Nah, klien kami masih terima standar gaji UMP Kota Kupang 2.200.000 ya, 2.200.000. Kalau mau melihat dari sisa gaji 2021 2.100.000 dikurangi 2.100.000, maka masih ada sisa gaji 300 lebih. Nah, sisa gaji 300 lebih per bulan kali dengan 12 bulan masih ada sisa gaji 4 juta lebih. Itu yang seharusnya perusahaan ini menghitung dalam sisa gaji dalam hitung-hitungan dalam 30 juta ini. Dengan berikutnya itu tahun 2016 itu standar UMP Bali itu sudah 1.800.000. Klien kami ini terima kurang dari 1.800.000. Nah, gaji UMP Bali 2024 itu sudah 2.813.000. Klien kami menerima 2.260.420 rupiah, sehingga sisa gaji dari 2.800.000 dikurangi dengan 2.260.000, sisanya masih 553 sekian dikali dengan 12 bulan. Itu yang kami merasa bahwa ada kejanggalan yang tidak ada proseduralnya, tidak ada hitung-hitungannya, ini tidak sesuai dengan aturan tenaga kerja. Ya, mungkin seperti itu. Mungkin teman-teman seperti itu masih ada pertanyaan. Baik, kepada Bapak Elson sendiri bisa dijelaskan mengapa hak pesangon Bapak tidak dibayar oleh pihak ISS? Nah, inilah yang jadi satu pertanyaan dari saya. Artinya secara logika saja sudah tidak masuk akal, karena sebelum saya diberikan surat PHK di tanggal 29 Maret, saya sudah mendapatkan bahwa Pak lewat via WA bahwa hasil hitungannya sekian, ada 30 juta berapa ribu, 30 juta lebih, 30 juta 400 ribu. Nah, itu di tanggal 29 Maret. Jadi karena mereka juga sudah tahu, PT ISS sudah tahu dengan PT Unilever bahwa Unilever akan adakan efisiensi dan penggabungan di Bali, maka terjadilah hitung-hitungan lebih awal, sehingga mereka sudah mengirimkan. Karena perusahaan Unilever ini sudah memberikan kita punya hak semua lewat ISS. Jadi sekarang tinggal ISS bagaimana cara untuk mengirimkan kepada kita. Namun tetapi ini adalah cara daripada PT ISS untuk bagaimana sampai hari ini saya tidak tahu sampai hak-hak saya tidak dikirim. Makanya di tanggal 29 itu sudah ada, saya sudah dapatkan dia punya rap dari mereka 29 Maret itu. Maka di 29 Mei itu mereka kirim surat panggilan pertama, yang dikirim 2 surat sekalian, surat pertama dan surat kedua. Terus di tanggal 21 lagi itu mereka kirim lagi surat kedua dan pemecatan PHK. Tapi saya berpikir pada saat itu, saya bilang mangkali dengan alasan ini mereka kirim supaya hak saya itu mereka secepatnya untuk transfer. Namun ketika saya menunggu dengan 5 bulan
sampai di bulan November baru saya melaporkan ke Dinas Nakartrans. Dan di bulan November itu saya melaporkan ke Dinas Nakartrans, maka itu surat pertama tuh mulai tidak ada juga, kita mulai adakan bipartit dengan mereka. Terakhir tidak ada titik temu. Karena tidak ada titik temu, maka dilayangkanlah surat panggilan kedua. Ya, surat panggilan kedua itu di 12 November, pembuatan suratnya di tanggal 12 November 2024, terus pertemuannya itu di 21 November. Namun di sebelum tanggal 21 November untuk adakan bipartit, dari mereka mulai menelpon saya untuk pertemuan lewat via telepon. Jadi pada saat itu saya dihubungkan ada 4 orang pejabat PT ISS dan kami sudah setujui bahwa pada saat itu perhitungan 1 PMTK dengan, karena saya menuntut karena hak saya belum ditransfer sampai dengan detik ini, sehingga gaji saya masih berjalan sebagaimana mestinya. Jadi karena pembicaraan pada saat itu mereka hanya menyetujui 2 kali, dong hanya menambahkan 2 kali gaji pokok. Maka untuk itulah saya sudah mengiyakan, tapi saya minta tolong ditulis, dikirimkan rapnya itu keseluruhannya supaya saya tanda tangan. Tapi ketika mereka kirim di saya via WA, dong hanya bilang goodwill 2 penambahan gaji pokok, yaitu 4 juta lebih. Jadi karena ada kejanggalan saya tidak tanda tangan. Kalau seandainya saya tanda tangan, berarti semuanya itu sudah selesai. Maka dari sinilah tidak ada titik temunya, makanya sampai dari pihak Dinas Nakartrans mengeluarkan untuk anjuran. Nah, anjuran ini saya harus kemana lagi? Saya harus lari kepada perlindungan hukum. Makanya saya meminta Bapak kuasa hukum dan Ibu kuasa hukum untuk bisa membantu saya untuk memutuskan, mencari jalan keluarnya. Ini kira-kira apa sebabnya ini? Karena saya bekerja ini 10 tahun lebih, hampir 11 tahun. Tapi bagaimana mungkin hak saya hanya tidak dibayar sama sekali dengan alasan karena mangkir dari panggilan 5 kali berturut-turut. Jadi 5 hari berturut-turut. Jadi ini alasan-alasan ini apakah masuk dalam logika atau memang hanya sebuah trik daripada PT ISS untuk membuat saya, dan sekarang menyangkut hak-hak saya tidak terima. Saya ini sudah rugi dalam pihak kerugian material maupun imaterial. Sekarang saya mau melamar kerja saja, saya tidak punya apa-apa karena saya dianggap bahwa saya tercatat karena saya di PHK. Jadi mungkin itu ini Bapak dan Ibu tolong untuk dipelajari apakah salah. Ini dokumennya semua lengkap, dan ini juga ini dulu slip gaji sebelum kita masuk di Santis, membuat aplikasi Santis. Ini yang dulu dari pertama. Setelah itu sekarang mereka bikin satu barcode yang namanya Santis. Jadi kita di situ daftar gaji semua masuk di situ dan mereka yang pegang barcode-nya. Mulai kita sudah tidak bekerja lagi, mereka sudah hapus aplikasinya, itu sudah tarik barcode-nya. Jadi saya tidak bisa melihat apa-apa lagi. Jadi tolong dicerna dengan hukum bagaimana, apakah ini sepihak atau memang bagaimana tindak selanjutnya, berserahkan penuh kepada kuasa hukum. Karena saya sudah memberikan satu kuasa hukum untuk Bapak dan Ibu. Terima kasih. Ya. Masih ada pertanyaan lagi? Masih. Oh ya, silakan. Baik, selanjutnya kami ingin bertanya kepada kuasa hukum. Menurut kuasa hukum, langkah apa yang akan dilakukan terkait pesangon yang tidak dibayar? Baik, kalau kami sebagai kuasa hukum, kami akan menindaklanjuti anjuran dari Dinas Nakartrans. Sebelumnya, kami merasa bahwa hitung-hitungan dari
antara perusahaan dengan klien. Langkah hukum yang kami ambil, kami akan keberatan dulu terhadap anjuran yang diterima oleh klien kami. Karena anjuran itu menurut kami masa kerja 10 tahun tapi terimanya 30 juta. Nah 30 juta apakah itu sudah dihitung dengan sisa gaji? Karena dalam anjuran itu yang kami baca dan kami pahami ada penambahan dua kali gaji. Nah kalau penambahan 2 kali gaji berarti hitung-hitungan dari dia punya sisa gaji, klien kami sisa gaji dari tahun 2013 sampai 2024 belum maksimal. Itu yang langkah hukum yang kami akan ambil karena keberatan terhadap anjuran yang ada yang sudah diterima klien kami. Mungkin itu saja. Baik, terima kasih. Ada pertanyaan lagi? Masih ada. Baik, terima kasih. Mungkin ini pertanyaan terakhir dari kami. Kami tujukan kepada Bapak Elson terkait dengan penjelasan semua yang sudah diberikan oleh Bapak Elson dan juga kuasa hukum. Kami ingin mengetahui apakah gaji dari Bapak itu sudah sesuai dengan standar UMR. Terima kasih. Ya, baik, nanti biar saya menjelaskan saja terkait dengan gaji yang tidak standar atau standar UMR sedang kami kaji dan nanti kita akan melakukan upaya penuntutan ketika perusahaan ini tidak membayar gaji sesuai dengan UMR. Begitu ya, Ibu? Ya. Jadi mungkin untuk sementara saya kira cukup ya. Ya, baik. Terima kasih rekan-rekan wartawan. Selamat siang. Selamat siang.